Halo, perkenalkan nama saya Roy Jonathan Tujulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22032. Di sini saya akan presentasikan tugas saya dari mata kuliah Daspro tentang modul praktikum keempat. Praktikum keempat ini tentang pecahan ya. Jadi di sini kita membuat konstruktor dan selektornya untuk membentuk suatu pecahan, dan juga ada operator dan predikat untuk mengolah pecahannya nanti. Lanjut ke Kita mulai dari tantangan yang pertama. Tantangan yang pertama ini yaitu untuk membentuk konstruktor sebuah pecahan. Nah, tantangannya pada yang diberikan asisten praktikum kami itu untuk membuat pecahan tanpa menggunakan denominator dan juga numerator. Jadi di sini saya menggunakan uh, operator cons di dalam cons. Jadi ini untuk membuat list yang anggota elemennya cuma ada dua. Nah, jadi saya mendefine macp dengan elemennya A dan B dengan fungsi kodenya itu cons A, cons B nil. Nah, jadi jika kita jalankan fungsi macp ini, nanti akan keluar list yang anggotanya A dan B sesuai integer yang kita masukkan. Lanjut ke tantangan nomor 2. Nah, di sini itu kita membuat selektor untuk mengambil nilai pecahan yang sudah kita buat nanti. Untuk selektornya saya menggunakan selektor pembilangnya itu menggunakan operator char, dan untuk selektor penyebutnya saya menggunakan operator CDR P-nya ini di dalam operator char. Nah, jadi fungsi operator char tersendiri ini untuk mengambil elemen pertama dari sebuah list, sedangkan fungsi operator dari CDR ini untuk mengambil elemen dari sebuah list kecuali elemen pertamanya. Nah, jadi kita kan CDRP ini, jadi kita mengambil list keduanya, tapi kita buat char lagi supaya tidak ada tanda kurungnya. Jadi yang diambil hanya cuma angka doang. Kita lanjut ke tantangan ketiga. Tantangan ketiga ini yaitu untuk membuat fungsi yang dapat berguna untuk mengsimulasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian sebuah pecahan. Jadi cara kerja fungsinya ini pertama cara kerja fungsi penjumlahan dulu. Nah, itu kita menggunakan fungsi macp tadi dalam ini dengan elemen pertama dari macp-nya, penjumlahan dari ini pembilang 1 dikali penyebut 2 ditambah pembilang 2 dikali penyebut 1. Nah, ini tuh tujuannya itu untuk mensimulasikan penjumlahan pecahan ya. Karena tidak bisa langsung menggunakan numerator atau denominator, jadi langsung bentuk pecahan, jadi kita kalkulasikan secara manual kayak gini. Sama untuk pengurangan sub P, tapi yang diganti cuma tanda tambahnya menjadi tanda kurang, tapi elemen kuenya tetap sama ya kan, karena penyebutnya itu kan hanya penyebut ke 1 dikali penyebut 2. Tapi untuk perkalian dan pembagiannya kita menggunakan untuk untuk pembilang dari hasil perkaliannya itu pembilang ke 1 dikali pembilang kedua, dan hasil dari penyebut pecahan perkalian ini penyebut ke 1 dikali penyebut kedua. Karena ini memang rumus yang digunakan untuk mensimulasikan perkalian pecahan ya. Dan juga untuk pembagian pecahan division P ini sama, hanya dibalik penyebutan pembilangnya. Di sini saya akan coba menjalankan fungsi kodenya ya. Jadi pertama kita buat dulu misalnya pecahan P1 menggunakan fungsi macp tadi. Misalnya kita buat 2/5. Lalu kita buat pecahan kedua itu P2. Misalnya kita buat
4/5. Nah, misalnya karena tadi belum coba untuk pemanggilan selektornya, kita coba sekarang. Misalnya kita coba panggil pembilang dari P1. Nah, ini yang keluar akan jadi 2 karena pembilang dari pecahan 2/5 itu pembilangnya itu 2. Misalnya kita coba coba panggil penyebut pecahan P2 tadi. Ini yang keluar tuh 5 karena sudah benar. Kita coba jalankan operator pecahannya. Misalnya kita coba tambah pecahan P1 dan pecahan P2. Nah, ini akan jadi 2/5 ditambah 4/5. Ya. Hasilnya akan menjadi pecahan 30/25. Karena itu. Ini jika kita coba perkaliannya multiplication P dari P1 dan P2, ini 2/5 dikali 4/5 akan menjadi 8/25. Dan misalnya kita coba pembagian div P, P1 dan P2, ini menjadi 10/20. Bisa sesuai istilahnya di 1/2, tapi di sini tidak ada tinggalannya. Ini keluar hanya angka 10/20. Nah, pada tantangan terakhir itu tantangan keempat, ini untuk membuat predikat dari pecahan ini. Untuk ngecek yang pertama ini fungsi if equal, is equal. Ini untuk mengecek apakah suatu pecahan P1 itu nilainya sama besarnya dengan pecahan P2. Dan yang kedua ini ada fungsi is little. Ini untuk mengecek apakah suatu pecahan P1 itu nilainya lebih kecil dari pecahan P2. Jika kita tes is equal P1 dan P2. Nah, ini akan keluar nilai boolean nil atau salah. Karena tadi nilai pecahan P1 itu 2/5, sedangkan pecahan 2 itu nilainya 4/5. Dan misalnya kita coba is little P, masukkan P1 P2. Nah, ini akan keluar true karena nilai pecahan P1 itu 2/5, sedangkan pecahan P2 itu 4/5. Jadi nilainya memang lebih kecil. Misalnya kita coba kebalikannya. Coba masukkan inputnya P2 dan P1. Nah, ini salah karena memang pecahan